rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pemirsa pendengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Untuk informasi pertama kita bergabung dengan Billy Patopoy dari LPPL Suara Sidoarjo. Berkerumun di warung kopi, 20 warga Sidoarjo terjaring razia jam malam. Bill. Baik Panji dan sahabat Jatim News Today. Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo semakin mengoptimalkan dan mengintensifkan razia jam malam serta operasi justisi di tingkat desa menjelang perpanjangan PPKM Mikro yang mulai dilaksanakan pada 23 Februari besok. Razia bukan hanya di kawasan tengah kota, akan tetapi di pinggiran juga menjadi sasaran. Petugas gabungan dari Polresta Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo serta instansi terkait melakukan razia di kawasan Gedangan. Dimulai pada jam 10 malam, petugas menyisir kawasan Gedangan yang menjadi titik kumpul para masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Petugas mendatangi warung kopi dan tempat tongkrongan di pinggir jalan dan menindak sejumlah pengunjung serta pengelola yang masih nekat membuka melebihi jam malam yang sudah ditetapkan. Petugas juga menyampaikan, lebih dari 20 warga yang melanggar aturan jam malam dengan berkerumun atau nongkrong di warung kopi ataupun warung makan juga menjadi salah satu yang dilakukan penindakan. Disampaikan selanjutnya oleh beberapa petugas, pelanggar yang sempat berkelit dan beralasan tidak membawa atau tidak punya KTP, menurut petugas karena mengakui kesalahan, akhirnya ditindak dengan penyitaan beberapa identitas. Razia jam malam dan operasi justisi di Sidoarjo akan lebih masif dilakukan, seperti disampaikan oleh AKP Sugeng Sulistiono, salah satu perwira pengendali Satgas COVID-19 Polresta Sidoarjo. Razia jam malam dan operasi justisi akan dimasifkan serta protokol kesehatan ini demi pelaksanaan PPKM Mikro yang memasuki tahap ketiga akan segera selesai. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Informasi berikutnya kita menuju ke LPPL Radio Suara Gresik. Ada Putri Rizkiana, Pos Lantas Tangguh Semeru Polres Gresik, kampanyekan protokol kesehatan. Putri. Sahabat, sebagai upaya untuk mendukung peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Pos Lantas Tangguh Semeru Polres Gresik semakin masif kampanye dan menggelorakan protokol kesehatan. Di antaranya, dengan pembagian nasi, masker, stiker, dan juga jarum nipis kepada masyarakat terdampak COVID-19 pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 5 titik lokasi, diantaranya di Pos Lantas Tangguh Semeru Polres Gresik, Simpang 4 Nippon Pen, Simpang 4 Kebomas, Simpang 4 Sidomoro, Simpang 5 Sukorame, yang dipimpin langsung oleh AKP Yanto Mulyanto selaku Kasat Lantas Polres Gresik. AKBP Arif Fitrianto selaku Kapolres Gresik mengatakan, Pos Lantas diubah tampilan dan ditambah fungsinya selain untuk memantau arus lalu lintas, juga untuk memantau kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Sekaligus sebagai media Polri dalam edukasi masyarakat untuk menerapkan 5M mendukung PPKM skala mikro yang berlaku di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan adanya Pos Lantas Tangguh Semeru ini, Kasat Lantas berharap tingkat kepatuhan masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas meningkat dan juga disiplin protokol kesehatan saat berkendara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Bergeser via Zoom ada Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ciptakan kedisiplinan Satpol PP Kabupaten Blitar minta Satgas di setiap destinasi wisata tetap awasi pengunjung. Silakan Risma. Ya, baik Panji dan juga sahabat Jawa Timur, sesuai peraturan memang sektor pariwisata di Kabupaten Blitar ini sudah mendapatkan izin dari tim gugus tugas untuk bisa dibuka kembali untuk objek wisatanya. Namun dengan syarat harus menjalankan aturan protokol kesehatan secara ketat, baik itu di tempat wisata maupun bagi pengunjung. Dan menyikapi hal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setiobudi meminta Satgas di masing-masing destinasi wisata agar tetap mengawasi setiap pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, hal ini dilakukan agar kedisiplinan wisatawan ini benar-benar optimal. Karena menurutnya sejauh ini belum ada laporan masuk terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. Namun pihaknya ini terus mengingatkan kepada pengelola wisata agar
mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan juga ia berharap masyarakat berdisiplin dalam memakai masker dan juga menjaga jarak ketika berkunjung ke objek wisata, karena berdasarkan aturan memang sektor pariwisata di Kabupaten Blitar ini diperbolehkan beroperasi kembali sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid 2 hingga saat ini. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Anda masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang juga disiarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke Agustin Merdekawati dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Tetap waspada meskipun sudah divaksin. Informasi selengkapnya bersama Agustin Merdekawati. Silakan Wati. Target menuntaskan vaksinasi tenaga kesehatan atau nakes hingga akhir bulan Januari 2021 tidak mencapai sasaran karena hingga kemarin vaksinasi baru mencapai 98%. Untuk hari ini, Senin 1 Februari 2021, Dinas Kesehatan berencana menyasar Puskesmas Kertosono dan Puskesmas Tanjung Anom untuk menuntaskan program nasional tersebut. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Nganjuk Suhartati Kundiarana mengatakan, hingga kemarin total ada 2.953 vaksin yang sudah disuntikkan ke nakes dan pejabat forum komunikasi daerah. Ada 47 vial vaksin yang tersisa. Untuk menuntaskan vaksinasi, hari ini vaksinator akan melakukan vaksinasi terakhir tahap 1 di Puskesmas Kertosono dan Puskesmas Tanjung Anom. Dengan cara demikian, vaksinasi bisa selesai 100%. Dari ribuan sasaran vaksinasi, jumlah terbanyak berasal dari RSUD Nganjuk sebanyak 652 vial. Kemudian RSUD Kertosono 327 vial. Ada pula Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk 271 vial dan Rumah Sakit Asia 200 vial. Sedangkan untuk puskesmas jumlahnya paling banyak ada di 4 lokasi, mulai dari Puskesmas Nganjuk 121 vial, Puskesmas Loceret dan Rejoso masing-masing 109 vial, terakhir Puskesmas Tanjung Anom 102 vial. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Berikutnya ada dua reporter dari LPPR Radio Mahardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa dan Arifano. Kita menuju ke Kirana Nisa terlebih dahulu. Satu pegawai terkonfirmasi COVID-19, Kantor Pengadilan Agama Kota Blitar ditutup sementara. Mita. Sobat, Kantor Pengadilan Agama PA Kota Blitar harus ditutup sementara usai salah satu pegawainya terkonfirmasi COVID-19. Penutupan dilakukan mulai 19 sampai 21 Februari 2021. Hakim Sisworo, Sekretaris Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, dikonfirmasi Sabtu 20 Februari 2021 mengatakan penutupan kantor PA ini bermula ketika salah satu pegawainya yang ditempatkan di bagian security terkonfirmasi COVID-19. Satgas kemudian melakukan tracing dan menemukan 17 kontak erat yang diambil swab testnya Jumat 19 Februari 2021. Pelaksanaan swab test rencananya dilanjutkan hari Senin 22 Februari 2021 karena Satgas menerima data susulan kontak erat sebanyak 5 orang. Hakim menegaskan seluruh pegawai kontak erat ini dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri untuk memutus penularan COVID-19 di kantor PA. Menurut Hakim, upaya memutus mata rantai juga dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Di waktu bersamaan, pihaknya juga meminta agar PA kembali mengatur jadwal sidang dan antrean masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan di kantor setempat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ke PA untuk mengatur kembali pelaksanaan penanganan sidang maupun antrian maupun penumpukan kerumunan di PA. Jadi tadi nyemprot sekaligus juga menyampaikan evaluasinya. Sementara itu, Sobat, hingga berita ini ditulis, pihak Pengadilan Agama Blitar belum bisa dimintai keterangan terkait adanya satu pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terakhir ada peluang bersama Rifano Kusnadi, masih dari LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Satgas Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar rencanakan rapid antigen bagi lansia se-Kecamatan Sananwetan. Rifano, silakan.
dalam rangka meminimalisir bertambahnya kasus positif COVID-19 di wilayah Sananwetan. Kepala Puskesmas Sananwetan dan Camat Sananwetan berinisiatif untuk melakukan rapid antigen bagi lansia sekecamatan Sananwetan. Trianang Setiawan, Kepala Puskesmas Sananwetan dikonfirmasi Jumat 19 Februari 2021 mengatakan, upaya ini sebagai langkah untuk melacak dan mengetahui sebaran kasus positif COVID-19 yang saat ini didominasi oleh klaster-klaster keluarga. Tidak hanya itu, rapid antigen untuk lansia juga menjadi prioritas karena lansia merupakan kelompok rentan yang tertular COVID-19. Sebelumnya, 18 Februari lalu, Puskesmas Sananwetan juga melakukan rapid antigen bagi ibu hamil dan hasil rapid tersebut negatif COVID-19. Trianang menambahkan, rencana rapid antigen bagi lansia ini akan dilakukan dalam waktu dekat oleh tenaga kesehatan Puskesmas Sananwetan dan dibantu oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Sananwetan. Di mana dia belum screening rapid antibody maupun antigen, maka wajib kita lakukan pemeriksaan. Trianang menyebut rapid antigen bagi lansia yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini tidak dipungut biaya atau gratis. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Demikian tadi, 6 reporter sudah hadir dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan tetap patuhi gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.